kita mau dapat stempel dari mana? Stempel Tuhan yang Maha Kuasa. Monggo, vaksin yang kita punya sekarang masih bisa dengan baik menetralisir. Yang menjadi concern atau kekhawatiran di bidang ilmiah oleh para ahli adalah strain virus yang Hai, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Baik dok, nah vaksin ini sebenarnya hak atau kewajiban sih dok? Oke, menarik. Vaksin hak atau kewajiban? Karena kan orang-orang ini ya dok, ada yang menolak vaksin, ya kan Iya, dok? iya, Seperti iya. itu ya dok. Sekarang kita mau bahas, saya akan bahas sakleknya. Kita hidup di negara hukum, ya. Kalau aturan hukum itu menyatakan sekali aturan hukum dikeluarkan, produk perundang-undangan, apakah itu undang-undang, perpres, segala macam aturan ke bawah, ketika itu sudah diundangkan, ditetapkan, maka itu mengikat kepada targetnya. Siapa targetnya? Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Itu bicara hukum. Bisakah saya, contohnya, menyatakan, saya ditangkap polisi nih, misalnya, Anda melanggar pasal XXX, ayat XXX, ancaman pidananya YYY kurungan, misalnya, sekian tahun. Apakah saya bisa menyatakan kepada Bapak polisi yang menginterogasi, saya nggak tahu Pak ada undang-undang itu. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah tersosialisasi, saya nggak tahu, jadi saya jangan ditangkap orang saya nggak tahu. Atau kita buat lebih gampang nih, kalau Mbak Intan nabrak lampu merah nih ya, belok kiri, paling sering tuh ya belok kiri jalan terus tiba-tiba ditangkap sama polisi, terus kita bilang belok kiri kan jalan terus, beliau bilang loh di dalam undang-undang lalu lintas ya kan, undang-undang nomor 22 dia bilang ya kan, itu dibilang kalau belok kiri itu jalan terus kalau ada rambunya, kalau nggak ada rambunya Anda harus berhenti. Apakah Mbak Intan bisa bilang saya nggak tahu Pak? Nggak bisa. Sekali diundangkan, mau Anda tahu kek, mau Anda nggak tahu kek, mau Anda peduli, apa Anda mau pura-pura nggak peduli, hukum tidak dan negara tidak mengenal itu. Maka masuk kembali balik ke topik COVID-19 aturan hukumnya. Ada namanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular ya. Kita breakdown dulu. Di pasal 5 dinyatakan upaya-upaya penanggulangan wabah penyakit menular, termasuk diantaranya yang pertama penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi itu begini, kalau saya positif COVID-19, na'udzubillah min dzalik, maka akan di-tracing, akan ditelusur siapa saja yang berkontak erat dengan saya. Itu namanya penyelidikan epidemiologi. Ya. Yang kedua, tindakannya adalah perawatan, pengobatan, isolasi, dan karantina. Nah, yang ketiga, poin C, pasal 5 ayat 1 poin C, itu dinyatakan upaya penanggulangan yang ketiga adalah pencegahan dan pengebalan. Saya nih, pengebalan. Kita tadi cerita vaksin apa? Untuk kekebalan. Iya, jadi vaksinasi masuk upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Itu pasal 5. Banyak lagi upaya-upaya yang lain, banyak huruf-hurufnya. Saya tidak akan kaji sampai ke sana. Kita masuk ke pasal 10, masih di undang-undang yang sama Mbak Intan. Dikatakan pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan wabah penyakit menular tadi. Oke. Masuk yang terakhir, penekanan yang mau saya buat dan menjadi inti daripada ini hak atau kewajiban. Pasal 14, ada 3 ayat, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1, loud and clear, jelas menuliskan, barang siapa yang menghalang-halangi upaya pemberantasan penyakit menular, upaya penanggulangan wabah penyakit menular yang dilakukan oleh pemerintah, maka diancam pidana berupa kurungan ya selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Ayat 2-nya, barang siapa karena kealpaannya menjadi menghalangi, juga ada pidana kurungan dan pidana denda. Ayat 3-nya dinyatakan, yang ayat 1 adalah kejahatan. Maka yuk kita bahas. Kalau Anda nggak mau divaksin, saya nggak mau divaksin, sama nih kita barengan nih janjian seandainya. Kita berdua menghalang-halangi upaya pemerintah nggak? Iya, karena tadi tujuannya mencapai herd immunity. Ini bukan hanya tentang saya pribadi, karena ini penyakit menular. Ini juga untuk semua rakyat, untuk orang.
Maka karena saya menghalang-halangi, kalau datang polisi nangkep saya bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa disuruh bayar denda nggak saya? Bisa. Di penjara bisa nggak? Bisa. Berarti hak apa kewajiban? Kewajiban. Segala sesuatu yang ada sanksinya itu namanya kewajiban. Memang merupakan hak, iya merupakan hak juga. Karena pemerintah wajib untuk melindungi warga negaranya. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam konteks wabah penyakit menular itu menjadi kewajiban. Analogi biar lebih gampang. Saya mau ambil contoh orang sakit jantung. Familiar ya, kalau saya kira masyarakat serangan jantung tuh sakit, angin duduk segala macam. Serangan jantung tuh dibawa sama ambulans ke rumah sakit. Kemudian dokter jantungnya periksa segala macam, dokter umum, dokter jantungnya periksa. Oke, Bapak kena sakit, serangan jantung. Saat ini Bapak harus dilakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa Bapak, yaitu pemasangan ring atau cincin. Bapak setuju enggak? Manfaatnya ini, resikonya ini, cara kerjanya begini, komplikasinya ini, dijelaskan semua. Ternyata si bapak yang sakit serangan jantung tadi menolak, nggak mau, saya mau pulang atas permintaan sendiri. Boleh nggak? Boleh. Haknya. Maaf cakap, mau meninggal di rumah, mau nggak peduli dengan dirinya, boleh. Karena silakan, dirinya sendiri. Karena hanya dirinya sendiri yang mati. Lah ini mati ngajak orang bareng-bareng. Paham nggak ya? Gitu kira-kira. Jadi kalau wabah penyakit menular, berbeda konteksnya dengan penyakit yang lain. Penyakit yang lain pribadi sendiri ya, Dok, itu masuk Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu menyatakan lebih jelas lagi. Agak lompat sedikit ke masalah pengobatan, tapi tujuan saya untuk analogi tadi, hak atau kewajiban. Tertera di sana hak pasien untuk menolak perawatan. Itu kan boleh pada yang penyakit biasa. Hak pasien untuk menolak perawatan dan pengobatan menjadi tidak ada apabila penyakitnya adalah penyakit yang berpotensi menular atau berpotensi menimbulkan wabah penyakit menular. Lah balik lagi COVID iki opo Mbak Yu? Iya benar. Wabah penyakit menular yang udah sak dunia. Iya, jadi jelas saya kira, sehingga sebenarnya tidak perlu dijadikan polemik ketika beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres. Iya, karena itu sebenarnya kan Dok turunan sudah ada dari undang-undang. Iya, udah ada turunannya. Ya. Cuma masyarakat kita aja yang nggak tahu karena berita seperti itu lalu viral, lalu komentar ya netizen, jari-jari netizen sangat jahat ya Dok. Iya, tapi memang ini merupakan masukan kepada pemerintah, kepada aparat, kepada kita yang paham sama-sama ya. Iya, Dok. Yang seperti saya bilang tadi tidak tersosialisasi dengan baik. Namun ujungnya saya perlu rasanya menyampaikan bahwa dalam hukum tadi meskipun dia adalah kewajiban, sanksinya saklek segala macam. Dalam hukum penegakan hukum pidana di Indonesia itu ada asasnya namanya ultimum remedium. Artinya hukum pidana ancaman pidana itu diharapkan atau diupayakan semaksimal mungkin menjadi pilihan terakhir. Itu loh. Jadi tolonglah mari kita istilahnya coba renungkan gitu. Emang kagak biaya apa polisi nangkepin semua begitu? Dan lagi mau apa kita dagelan gitu kan udah jelas. Kalau mau disinggung halal juga sudah halal kok, fatwa MUI-nya juga sudah jelas. Sudah keluar ya Dok? Iya, bisa di Google semuanya, suci dan halal. Kalau istilah muslimnya tabayun, kita bilang di sini cek dan recheck gitu ya. Mungkin satu sih kalau untuk yang muslim saya kira yang masih meragukan kehalalan ya, saya suka bercanda. Ada tuh datang sama saya nih Mbak Intan. Iya Dok, apa bener itu ya halal ya? Lah kan udah keluar ini MUI-nya, saya bilang. Itu ulama-ulama kita yang mewakili MUI juga menyertai pemerintah. BPOM RI bareng Menkes, Kementerian Luar Negeri segala macam pergi bolak-balik ke Tiongkok, ke pabrik vaksin Sinovac dan kerjasama juga dengan PT Bio Farma. Mereka yang melihat, mereka yang mengamati sudah mengeluarkan stempel halal. Tapi saya masih ragu apa benar apa ndak ditutup-tutupin datanya. Wah, suuzon saya bilang, kalau kita tidak percaya dengan stempel ulama kita mau dapat stempel dari mana? Stempel Tuhan yang Maha Kuasa, monggo saya titip sana duluan, saya bilang ketawa. Iya benar. Kok ya suuzon sama ulama kita?
The worst case, the worst skenario terburuk. Bersubahat ini, apa ya bahasa bersekongkol nih semua nih. Oknum ini semua yang saya sebutkan tadi ini menipu nih semua. Untungnya apa? Apakah ada pemerintah negara manapun yang mau menjerumuskan warganya bareng-bareng dan diridhoi ulamanya pula? Gak ada Mbak, insya Allah. Dan kalaupun the very, very worst skenario, itu yang terjadi, itu dosanya siapa? Bukan dosa kita. Ngapain nurusin dosa orang? Dosa kita masih banyak kayak buih di lautan. Ya, jadi saya kira itu. Dan kedua dari segi muslim, mohon maaf karena ini agama saya juga sama, kita punya kewajiban karena meskipun Indonesia bukan negara Islam ya, tetapi negara berpenduduk populasi muslim terbesar, kan begitu. Ayatnya apa sih? Ayat agama kita apa sih? Ayat dalam Al-Quran yang pertama bukan sholah, enggak gitu saya kira. Iqra itu suruh baca tuh belajar. Belajar dari siapa? Yang punya ahli, yang keahlian. Ulama MUI dalam hal vaksin COVID-19 urusannya menyatakan ini halal apa tidak. Kalau tidak halal pun, kalau dia darurat hukumnya jelas menjadi mubah. Fatwanya sudah ada, sudah. Baca Iqra lagi sejarah vaksin meningitis. Kalau tidak ada kalau tidak ada dan darurat menyelamatkan nyawa, begitu. Ya kan? Jadi mungkin ini menggugah dengan segala hormat gitu ya. Ayolah kita bersama-sama ya. Oke dokter, selanjutnya dok. Tadi udah panjang lebar dokter membahas tentang hak dan kewajiban ini ya dok ya. Udah kriteria juga. Nah, kalau untuk efek sampingnya sendiri dokter, kan tadi belum ada kita bahas ya dok. Efek samping dari vaksin COVID-19 ini apa kira-kira dokter? Ya, adverse events gitu ya bahasa Inggrisnya. Ada dibagi dua. Yang pertama disebut dengan KIPI atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya Mbak Intan. Itu adalah kejadian apapun yang terjadi setelah orang divaksin namun tidak mempunyai hubungan sebab akibat dengan produk vaksin tersebut. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Contoh, KIPI yang bersifat lokal dan ringan, namanya juga ditusuk pakai jarum, ya kan? Nyerinya lokal di tempat tusukan dan biasanya sebentar, atau bengkak berwarna kemerahan atau muncul bisul sedikit. Itu adalah yang ringan atau yang banyak dikeluhkan orang. Saya enggak tahu Mbak Intan mengalami apa enggak, ngantuk katanya. Iya, saya ngantuk. Iya, saya vaksin pertama enggak ngerasa apa-apa, vaksin kedua saya ngantuk 1-2 hari. Ada yang bilang lapar, ada yang bilang kok makin makin lelah ya, kelelahan. Jadi itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi yang tidak berkaitan langsung dengan vaksin, itu berkaitan dengan respon tubuh kita. Ada yang reaksinya sedang ya, reaksi sedang, ada yang reaksi berat. Reaksi yang paling berat di antara semua reaksi-reaksi itu yang bisa menimbulkan kejadian yang serius, kecacatan bahkan kematian, itu bisa dikenal dengan shock anafilaktik. Ya, shock anafilaktik. Shock anafilaktik ini suatu kejadian di mana tiba-tiba tensinya menjadi turun, begitu ya. Kemudian bisa pasiennya juga tidak sadarkan diri, dingin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena alergi yang berat. Tapi saya mau sampaikan data di sini bahwa hingga saat ini meskipun vaksinasi COVID-19 masih terus berlangsung, KIPI yang dilaporkan hanya KIPI yang ringan sampai sedang. Ya, tidak ada atau belum ada yang melaporkan kejadian shock anafilaktik. Dan kalaupun ada terjadi itu kitnya ada, dokter itu ready di samping membuat itu ambulans dan segala macam, itu insya Allah bisa ditangani. Kalau kita lihat data Mbak, data vaksin-vaksin sebelumnya seperti contohnya vaksin hepatitis, vaksin pertusis, difteri, itu angka kejadian shock anafilaktik itu hanya 1-2 kasus per 1 juta orang yang divaksin. Artinya apa? Amat sangat kecil sekali ya. Dan saya juga mau ngingetin, alergi bukan hanya vaksin loh. Alergi telur, alergi obat demam, alergi segala macam, dan angkanya alergi seafood ya, makanan laut, angkanya bahkan lebih tinggi. Nah, artinya janganlah hal tersebut menyurutkan kita untuk divaksin. Yang kedua dari adverse events atau efek samping ini namanya adalah reaksi simpang.
Reaksi simpang ini adalah efek yang memang punya hubungan sebab akibat. Jadi karena produk vaksinnya yang bermasalah. Tetapi untuk menyimpulkan itu tentu nggak bisa hari ini terjadi kejadian, besok dapat kesimpulan. Iya, Itu benar. harus dikaji. Iya. Dan kalau itu diduga keras, itu akan dilaporkan ke BPOM RI. Siapa badan negara ini yang bertanggung jawab? Itu para ahli yang tergabung dalam Komnas atau Komite Nasional KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan ada Komda. Di Provinsi Sumatera Utara ada Komda KIPI juga, di Jakarta di nasional ada Komnas. Itu berjenjang akan dilaporkan, bahkan harus dilaporkan ke WHO kalau itu diduga sebagai reaksi simpang. Contoh Pfizer kemarin masih diteliti sampai sekarang, yang kalau Mbak Intan ada baca itu Iya, di betul. Norwegia yang lansia ada Iya. 23 apa 27 saya lupa, itu meninggal pasca suntikan Pfizer. Sampai saat ini masih diteliti apakah itu KIPI atau reaksi simpang. Demikian, jadi tidak sesimpel itu. Yang perlu kita maklumi adalah tidak ada yang sempurna dari suatu vaksin, bahkan vaksin yang dalam timeline yang standar, apalagi ini timelinenya singkat karena kondisi darurat. Namun dukunglah ini, insya Allah kan Tuhan tidak tidur ya, Dia Iya, akan bantu kita dalam Berikhtiar terus ya, Dok. berikhtiar terus. Saya kira demikian. Jadi selanjutnya dokter, tadi kan udah bicara tentang KIPI ataupun efek samping dari Ya. itu ya dok. Jadi kemarin saya cerita pribadi saya dok. Iya, boleh. Sharing. Kalau saya sih nggak sesakit waktu saya vaksin hepatitis Ya. ataupun difteri ya dok, Ya, karena dosisnya juga dikit ya dok. Kecil, Nah, iya. jadi udah selesai nih. Begitu aja Gitu ternyata aja. ya. Lagi dong gitu. Nggak, jadi setelah itu menurut saya sih nggak perlu ada yang ditakutin gitu ya Iya, dok ya. iya. Dan waktu itu juga saya cuman kayak lapar gitu kan, bawaannya pengen makan, apa biar cepet besar gitu. Iya. Terus betul. ngantuk lah, Iya. ngantuk cuman itu sih dok, tapi nggak ada efek samping atau Yang luar lain biasa nggak gitu, ada iya. sama sekali dokter. Betul. Oke dokter. Nonton Itu- drakor juga ngantuk efeknya. Kalau maraton nontonnya. Baik dokter, selanjutnya kan sekarang nih dok, COVID-19 itu bukan hanya ada SARS-CoV-2 ya dok ya, tapi ada banyak mutasi sekarang. Oke. COVID itu bermutasi gitu dok. Apakah vaksin ini bisa untuk mutasi dari COVID itu, atau akan ada penelitian lain selanjutnya lagi untuk vaksin selanjutnya? Untuk mutasi ini akan diteliti nih vaksin yang lain untuk satu mutasi ini gitu Oke, dokter. berarti secara singkat kita akan cerita apa itu mutasi dan apakah vaksin ini yang sudah ada Sinovac dan yang kawan-kawan lain yang akan masuk ke Indonesia mudah-mudahan itu ampuh apa enggak gitu ya? Iya kira-kira. dokter. Oke. Secara natural vaksin itu pasti akan bermutasi. Kita tidak usah terkejut karena memang itu kemampuan yang dibuat Tuhan yang Maha Kuasa kepada Dia. Kadang-kadang kita suka lupa, virus itu apa sih? Buatan siapa? Sama kayak kita, buatan Tuhan gitu, makhluk Tuhan ya. Dia punya kemampuan mutasi. Mutasi itu perubahan dari struktur dasarnya. Bisa perubahannya itu tidak signifikan terhadap fisiknya, bisa dia signifikan terhadap fisiknya. Ketika perubahan atau mutasi tersebut menjadi signifikan terhadap anatomi atau fisiknya, itu akan bisa membawa perubahan pada sifatnya. Contohnya seperti beberapa mutasi yang akan saya singgung sekarang, seperti yang ngetren itu di akhir tahun 2020 ya, di kuartal terakhir tahun 2020 ada vaksin varian Inggris. Strain virus ya. Jadi virusnya tetap SARS-CoV-2 Mbak. Tetapi genetiknya, kode-kodenya itu strain namanya, jenisnya tuh banyak ya. Dari yang bermutasi ini, sebenarnya kalau di Indonesia mutasi yang paling banyak yang sudah didata oleh bank data ya di Kemenristek dan BRIN ya adalah D614G. Ya, itu mutasi yang tahun lalu banyak sekali itu. Tapi D614G ini secara ilmu oleh vaksin Sinovac dan yang lain-lain masih oke. Masih vaksin yang kita punya sekarang masih bisa dengan baik menetralisir atau mengatasi si D614G.
Yang menjadi concern atau kekhawatiran di bidang ilmiah oleh para ahli adalah strain virus yang B117 kodenya itu varian Inggris dan B1351 itu varian Afrika Selatan, dan yang belakangan paling baru strain P1 itu Brazil. Yang paling jelas sifat yang berubah dari mutasi yang strain ini adalah yang varian Inggris UK punya. 70% sifatnya menjadi lebih cepat menular. Ya, lebih cepat menular. Kalau mutasi sebenarnya ada ribuan, tapi banyak nggak bisa dihitung, ada bank datanya ada. Tetapi dari yang 3 ini minimal yang dikhawatirkan ini, meskipun dia kecepatannya makin cepat menular, belum ada bukti bahwa dia menjadi lebih ganas. Lebih ganas artinya belum ada bukti dia bisa membuat orang jauh lebih sakit, lebih parah, atau lebih banyak yang mati. Belum, itu masih penelitian. Nah, kepada vaksin-vaksin yang saat ini berjalan ya, penelitian yang sudah berlangsung hasilnya memang berbeda-beda dan masih terus. Contoh, Pfizer itu masih dalam minggu ini, kalau tidak salah minggu ini apa minggu lalu, mengumumkan bahwa ternyata masih oke pada tahap suntikan pertama maupun suntikan kedua, tapi efikasinya memang turun. Terhadap varian yang Afrika Selatan dan yang Inggris tadi. Sinovac 2 hari yang lalu juga mengumumkan hal yang sama, tapi data lengkapnya dia belum publish, masih klaim saja, masih wawancara saja. Dia bilang ada promising. Sementara AstraZeneca justru untuk varian Afrika Selatan malah tidak mencapai keberhasilan untuk varian Afrika Selatan dari data awal, sehingga pemerintah Afrika Selatan itu memutuskan untuk menghentikan vaksinasi dengan AstraZeneca karena untuk B1351 nggak ampuh dia data awalnya, tidak membentuk imunitas sesuai dengan standar yang diharapkan. Namun ada itu berita yang tidak enaknya. Berita yang enaknya tadi ada yang mampu Sinovac dan lain sebagainya, tapi harus tetap masih dalam proses penelitian. Tapi apa yang harus kita yakini berdasarkan data awal bahwa tubuh kita ini amazing gitu loh. Ya, tentara tubuh kita, sistem imunitas tubuh kita amazing kok, hebat. Benar. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar gitu ya. Dia menciptakannya. Jadi apa yang saya maksud dengan itu? Tubuh kita itu dilatih oleh vaksin tadi. Kan prinsip kerjanya begitu. Masuk sehingga tubuh kita bisa mengenali kuman yang disebut dengan antigen. Besok-besok kuman virus COVID tadi, virus SARS-CoV-2 tadi masuk, si tubuh udah kenal, ya kan? Ini antigen ini nih, dia serang, kan begitu ya. Walaupun strainnya berbeda, strain hasil mutasi, tubuh akan bisa dilatih untuk mengenali ini beti-beti nih, tapi kau juga nya itu. Kira-kira begitu gitu ya. Itu tergantung kepada kita. Ya, itu ada faktor yang memang bisa berbeda-beda dari hasil penelitian. Tapi inti dasarnya adalah itu, tubuh manusia punya kemampuan. Kalau dia sudah mendapatkan vaksinasi, dia akan dilatih terus oleh paparan vaksin tadi. Begitu. Saya baru ingat dok tadi ngomongin soal suntikan vaksin ada 2 kali ya dok. Oh iya, kan ada 2 kali ya dok. Nah, kadang kan masyarakat kenapa sih kok suntiknya 2 kali gitu kan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Kalau maksudnya vaksin-vaksin yang lain gitu ya dok. Kenapa dok 2 kali? Yang 1 kali itu untuk apa? Yang kedua itu untuk apa? Gitu gimana dok? Oke, tentu beberapa kalinya pun bergantung kepada hasil penelitian ya. Pada saat ini dari semua merek-merek yang saya sebutkan tadi di depan, hanya Johnson & Johnson yang belakangan penelitiannya mereka buat setting 1 kali single dose. Tapi yang lain mulai dari Sinovac, Sinopharm, CanSino, Pfizer, Moderna, semua itu 2 kali. Kenapa? Ternyata dalam penelitian ini masing-masing ini didapati pasca suntikan pertama, respon imun ya, imunogenisitas namanya, itu atau terbentuknya zat kekebalan yang kita sebut antibodi itu belum cukup tinggi Mbak Intan.
setelah suntikan pertama ya. Oke. Tetapi 14 hari atau ada yang 28 hari, ada yang 21 hari, itu jika ditambah lagi dengan suntikan kedua itu ternyata naik sampai mencapai puncak target yang diharapkan. Itu ada nilainya dan itu sudah diteliti mereka. Artinya kalau kenapa kok seperti itu? Logika pelajaran imunologi, pelajaran kekebalan tubuh. Tubuh punya butuh waktu. Tubuh waktu apa ya analoginya? Kalau orang mau nikah kan nggak bisa ya lirik gitu, nikah yuk ayo, kan nggak begitu ya, mulai dari kenalan. Kalau yang pacaran ya PDKT dulu ya kan, kalau yang kagak pacaran ya ta'aruf, kan ada proses. Nah proses itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, jadi nggak caspleng kayak iklan. Sehingga secara teori penelitian itu 28 hari Mbak Intan setelah suntikan kedua, maka diharapkan itu akan mencapai konsentrasi zat kekebalan atau antibodi yang tinggi. Prima lah dia 28 hari. Jadi kalau Mbak Intan pengen ngecek kadar titer antibodinya, tinggal dicatat aja yang kedua, suntikan yang kedua itu tanggal berapa. 28 hari setelah suntikan kedua, Mbak Intan boleh pergi ke laboratorium yang punya pemeriksaan itu, pengen tahu berapa ya, sudah boleh. Oke, oh gitu ya dok ya? Iya, Oke, iya. siap dok. Baik, tadi udah jelas ya dok berarti kenapa suntik vaksinnya 2 kali gitu ya dokter. Oke dok, udah jelas sekali semuanya yang dokter jelasin ke kita. Alhamdulillah. Sekarang ini kita mau main mitos atau fakta dulu, boleh ya dok ya? Boleh. Oke, karena kan banyak ya dok kabar-kabar miring yang beredar di masyarakat kita. Karena kan mungkin dengan Google atau apa, mereka kan nggak tahu ya dok, oh ternyata saya baca ini harus ada evidence base-nya nih. Karena kan orang-orang suka baca, oh iya. Atau Terus kadang baca judulnya doang. Bener dok, baca dulunya udah langsung komentar gitu ya dok ya. Nah, jadi yang pertama mitos atau fakta nih dok, ada microchip di dalam vaksin untuk melacak pergerakan manusia. Nah ini nih dok, ini yang paling banyak dibicarain orang-orang, bener ya dok ya? Itu 100%, 1000 per mil hoax alias fitnah. Saya bilangnya kasar aja deh ya, fitnah itu loh ya. Bukan mitos lagi, fitnah. Bukan, itu fitnah ya. Tanggung sendiri dosanya itu bener. ya. Enggak, karena tidak mungkin. Ya itu vaksin apa sih? Larutan loh itu, cairan ya, chipnya mau dinempelin di mana? Lah terus sepenting apa sih sama dunia global ini? Kita mau pergi makan bakso ayam di situ, bakso sapi, besok kita mau pergi ke rumah sakit misalnya. Ngapain gitu? There is nothing so special gitu di situ. What for juga. Dan seandainya nggak ada loh ya teknologi bisa masukkan chip di katakan siapa sih CIA apa segala macam. Saya kira belum ada itu di launching. Seandainya pun saya selalu suka bikin the worst scenario. Biayanya berapa? Lah itu apa nggak produsen vaksin yang ngitung apa satu dosis itu berapa? Lah terus dibiayai pakai duit kita gitu, duit negara. Ya nggak, what for gitu. Ayolah realistis gitu. Kalau kita lagi nonton blockbuster movies boleh, science fiction begitu. Kayak kebanyakan halu. Kebawa ya. Halu. Masyarakat ini kebanyakan menghayal gitu ya dok ya. Kayak nonton film gitu. Sama sekali enggak ya. Oke dokter, selanjutnya. Vaksin ini bisa merubah DNA kita, mitos atau fakta dokter? Waduh, itu juga 1000 per mil salah. Oke. Bahkan kalau Sinovac itu bahan dasarnya, oh iya tadi lupa ya, belum pernah saya singgung ya. Dari berbagai jenis vaksin tadi bahan dasarnya kan beda-beda ya. Kalau Sinovac itu adalah virus yang dilemahkan, inactivated vaccine, sehingga dia nggak bisa lagi aman ya, dia tidak akan bisa mengakibatkan penyakit, tetapi bisa menginduksi kekebalan. Nah, kalau tadi cerita DNA itu kan materi genetik manusia, ya. Kemudian apa sih vaksin yang memasukkan materi genetik virus? RNA, dalam hal ini SARS-CoV. Pfizer, Moderna. RNA-nya masuk bukan berarti kita nanti DNA kita berubah jadi RNA virus, enggak. Emang fotokopi timbal balik apa enggak? Enggak seperti itu ya. Karena targetnya sama, metodenya beda-beda. Jadi tidak sama sekali. Oke, baik dokter. Selanjutnya dok, saya sudah divaksin nih.
Jadi saya nggak perlu prokes. Salah besar. Itu akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran bersama-sama. Benar. Pada pengen mau selesai cepet nggak sih pandemi ini? Iya. Pengen, tapi jalan-jalannya makin kuat. Ya gimana? Jadi begini, virus nggak bisa terbang kayak Superman. Virus akan berpindah, menular, kita yang bawa. Oke, human to human transmission. Makin banyak kita bergerak, maka makin mungkin kita menularkan, membawa, meskipun misalnya kita tidak bergejala. Itu rumus, ya. Jadi tadi di depan saya sudah bilang bahwa tidak ada satupun, Mbak Intan, setidaknya hingga saat ini, merek vaksin apapun yang bisa berhasil mencegah penularan. Belum sampai sana. Atau tidak ada vaksin hingga saat ini, vaksin COVID, yang bisa membuat orang menjadi tidak terinfeksi COVID-19 sebanyak 95% misalnya. Ambil contoh aja, vaksin cacar yang udah sangat berhasilnya, cacar air. Saya udah divaksin loh Mbak Intan, ya kan? Tapi ternyata tahun 2006 itu saya kena cacar air. Lah, jadi vaksinnya nggak berguna? Enggak, tetap berguna. Saya memang terinfeksi mungkin karena saat itu daya tahan tubuh saya lemah, masuk, antibodi saya nggak kuat untuk melawannya sehingga tetap sakit, tapi saya kan nggak meninggal gitu loh. Berarti sakit saya ringan sampai dengan sedang gitu loh. Mengurangi gejalanya. Iya, mengurangi gejala. Mungkin nanti ke depannya akan bisa mencegah penularan. Tetapi vaksin ini secara tidak langsung bisa akan menghambat penularan kalau tercapai kekebalan kelompok. Sudah beramai-ramai kita, maka makin sedikitlah orang yang bergejala, ya, makin sedikit orang yang mungkin tertular, dan kalau kita tetap 5M, pertama dulu 3M ya, sekarang mungkin lebih concernnya 5M. Ya, memakai masker dengan baik dan benar, kagak dilorot-lorotin, kagak dipegang-pegang, kagak dicantelin gitu ya. Pakai masker yang benar, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer, ya kan. Kemudian menjaga jarak 1-2 meter, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ini harus tetap. Karena kalau enggak, ya, bisa enggak virusnya masuk Mbak Intan? Bisa masuk ke sini. Ya kan ini kita lagi ngomong-ngomong nih, resikonya kecil. Mbak Intan tahu nggak saya punya SARS-CoV-2? Saya COVID apa enggak? Enggak kan? Iya Saya dong. juga enggak tahu Mbak Intan. Bisa nggak kita dua-dua nih sama-sama sedang punya simpenan? Iya. Bisa. Tapi karena kita pakai masker, jarak kita 1,5 meter, insya Allah kemungkinan kita tertular sangat rendah satu sama lain. Tetapi kalau enggak, kita nih dua-dua udah divaksin kan? Iya dokter. Iya kan? Tetapi itu tadi, pada saat masuk kecolongan ke dalam badan, itu kan hanya badan, respon tubuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menentukan apakah kita bisa mengeliminasi virus ini clear sehingga kita tidak jatuh sakit atau kita tetap sakit dan menularkan pada orang lain. Jadi intinya vaksinasi bukan solusi tunggal. Bukan pula berarti dengan vaksinasi everything is finished. Tidak. Tetap harus prokes 5M. Sabar kita, sabar. Jadi kombinasi antara vaksinasi dengan 5M. Ya, sementara pemerintah ngapain? 3T, testing, tracing, treatment. Jadi 3T tambah 3M tambah vaksinasi. Itu sampai sekarang masih menjadi formula seluruh dunia. Hanya saja kenapa hasilnya beda-beda tergantung disiplinnya, tergantung tingkat keberhasilannya. Benar dokter. Begitu. Jadi buat masyarakat kita mohon ya dok ya, untuk tertib dengan peraturan pemerintah itu sendiri. Iya, dokter. Iya. Jangan kasih kendor, benar. Iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya, ya kan dok? Benar. Oke dokter, itu tadi udah kita main mitos dan faktanya ya dok. Ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir saya dok, bagaimana dok tanggapan dokter tentang orang-orang yang menolak vaksin? Tanggapan ya, bukan pesan kan? Tanggapan ya. Dokter. Orang-orang yang menolak vaksin, apabila saya mau kategorikan dua dulu ya, kalau memang mereka belum mendapatkan informasi sama sekali, maka hendaknya mereka mencari informasi tersebut ataupun
dikasih informasi tersebut. Ya, sehingga dengan masuknya informasi yang benar, yang bukan fitnah, yang bukan hoax, yang bukan sesat, diharapkan akan membuka pikiran ya mereka untuk mengubah keputusannya. Tetapi kalau yang sudah mendapatkan informasi, dan saya percaya lebih banyak yang sudah daripada yang belum, saya kira ya, itu masih tetap menolak, maka dia adalah orang jahat. Karena jelas undang-undang tadi bilang itu adalah kejahatan. Dia adalah orang yang jahat, orang yang egois, dan semoga orang-orang seperti ini segera kembali ke jalan yang benar sebelum mungkin ada efek yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Itu tanggapan kan ya terhadap orang-orang ya. Ya, kalau tanggapan terhadap orang itu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya dengan sosialisasi yang terus-menerus, salah satunya dengan yang kita sedang lakukan sekarang ya, bisa mengubah hati. Saya percaya Allah itu maha membolak-balik hati ya kan. Nah, demikian. Baik dokter, selanjutnya ini yang paling terakhir ya. Okay. Harapan dokter terhadap pandemi ini apa dok? Harapan terhadap pandemi tentu cepat berakhir ya. Semuanya mau pasti yang itu ya dok sama. ya. Tetapi yang lebih penting adalah apa sumbangsih kita masing-masing terhadap ikhtiar agar pandemi ini memang bisa kita capai untuk cepat berakhir. Jangan sepelekan kemampuan kita sendiri dalam membuat perubahan. Hendaknya kita menganggap kita bisa, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau gitu ya, dengan izin Allah. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk yang kuat untuk beradaptasi, benar ya? Iya, Dinosaurus punah, kita enggak. Masa kita mau kalah sama virus ini? Sadarlah bahwa ini adalah ujian seleksi bagi kita sebagai umat manusia. Jadi ambil peran Anda. Sekecil-kecilnya peran adalah mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah, umaro, dan oleh ulama. Ulama dan umaro kita sekarang sudah sama. Ya, sudah satu nada. Penuhi, laksanakan, patuhi protokol kesehatan 5M. Vaksinasi, ikut vaksinasi. Khusus karena topik kita vaksinasi saat ini, marilah apabila kita sudah memenuhi kriteria orang penerima vaksin, apabila dapat giliran kita, ayo jangan ragu-ragu vaksin diri kita. Ya, karena itu bukan hanya tentang Anda, itu juga untuk saya, untuk orang-orang tercinta Anda yang berada di dekat Anda dan di seluruh masyarakat Indonesia. Jangan egois, ini untuk kita bersama karena kita sama-sama punya harapan agar pandemi ini cepat selesai. Saya kira demikian. Oke, berarti itu terakhir adalah pesan-pesan untuk seluruh masyarakat ya dok ya. Benar. Sudah dokter sampaikan ya dok ya. Baik, ya. tadi saya mau nanya, kasih pesan-pesan dok buat masyarakat. Langsung udah dokter sampaikan. Ya. Baik dokter, saya juga berharap pandemi kita ini segera berakhir ya dok ya. Amin, amin. Terima kasih banyak dokter Sama-sama, Mbak atas Intan. penjelasannya yang sangat luar biasa dokter. Semoga dokter bertugas dan tim-tim yang bertugas lainnya tetap semangat ya dok ya. Insya Allah. Alhamdulillah punya satu tim dan ketua yang seperti dokter yang benar-benar sangat mengedukasi kita semua dan kerja sangat keras gitu ya dok ya. Ini teamwork kok, teamwork kita bersama, pemerintah dan seluruh masyarakat. Baik, terima kasih banyak dok udah mau kesini, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Saya juga senang banget kok. Semoga bisa mengedukasi seluruh masyarakat ya dok ya. Baik dokter. Baik Sobat Medcast, sekian perbincangan kita dengan Dr. Restuti pada kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.